Seringkali kita bingung akan struktur dalam gereja Katolik. Ini adalah salah satu hal yang menjadi pembeda antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Gereja Katolik merupakan institusi religius yang memiliki struktur hierarki yang kompleks dan terorganisasi secara sistematis, mulai dari paus sampai ke bocil yang baru lahir dan kemudian dibaptis. Struktur ini berkembang secara historis dan teologis sejak masa gereja perdana. Hierarki gereja tidak semata-mata berfungsi sebagai sistem administratif, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kesatuan iman, kesinambungan ajaran, serta pelayanan sakramental kepada umat. Dalam konteks ini, setiap jenjang dalam hierarki memiliki peran spesifik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, kaum awam. Sebagai pondasi gereja, kaum awam mencakup seluruh umat yang telah dibaptis namun tidak termasuk dalam klerus tertahbis. Mereka mewakili lebih dari 99% dari seluruh umat Katolik. Perutusan utama mereka adalah membawa ajaran gereja ke dalam dunia sekuler dengan menghidupi iman dalam keluarga, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Kaum awam berpartisipasi dalam sakramen-sakramen serta melayani di paroki sebagai lektor, katekis, misdinar, koster, relawan karya amal, dan lain-lain. Walaupun berada pada dasar struktur hierarki, gereja mengajarkan bahwa kaum awam memiliki panggilan yang khas dan sangat penting, serta dari kelompok inilah semua jenjang klerus berasal. Menjadi awam adalah panggilan tersendiri dan itu pun sangat berarti bagi gereja Katolik. Yang kedua, diakon. Diakon merupakan jenjang pertama dari 3 tingkat tahbisan klerus dengan fokus utama pada pelayanan dan karya pastoral. Diakon dapat bersifat transisional, yaitu mereka yang sedang berada pada tahap akhir sebelum menjadi imam atau permanen, yakni panggilan seumur hidup. Tugas diakon antara lain membantu imam dalam misa, membacakan Injil, menyampaikan homili, serta melayani sakramen baptis dan perkawinan. Mereka juga sering terlibat dalam administrasi paroki dan kegiatan amal, menjadi penghubung langsung antara klerus dan kebutuhan umat. Yang ketiga, imam atau pastor atau romo. Imam adalah jenjang yang paling dikenal oleh umat Katolik. Ditahbiskan oleh seorang uskup, imam bertanggung jawab atas pembinaan rohani suatu komunitas lokal yang disebut paroki dan atau pelayanan kategorial. Sebelum menjadi imam, seseorang harus menjalani pendidikan yang ketat. Seorang imam juga tidak boleh menikah. Peran utamanya adalah melayani sakramen, khususnya ekaristi atau misa kudus, baptis, pengakuan dosa atau rekonsiliasi, dan memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Imam dapat berupa imam diosesan yang melayani wilayah tertentu di bawah uskup, atau imam religius yang tergabung dalam tarekat tertentu seperti Yesuit, Fransiskan, dan lain-lain yang disertai dengan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Yang keempat, Monsinyur. Monsinyur bukanlah jenjang tahbisan tersendiri, melainkan gelar kehormatan yang diberikan oleh paus kepada seorang imam, biasanya atas rekomendasi uskup sebagai penghargaan atas pelayanan yang lama dan setia. Gelar ini dapat dianggap sebagai bentuk kehormatan gerejawi yang menandakan apresiasi gereja. Seorang monsinyur tetap menjalankan tugas sebagai imam namun memperoleh kehormatan khusus dalam acara keuskupan dan berhak mengenakan busana liturgis yang sedikit berbeda seperti jubah dengan hiasan ungu. Sebagai catatan, hampir seluruh monsinyur di Indonesia adalah uskup atau uskup agung. Penyematan gelar ini kepada imam non-uskup tergolong jarang di era modern, namun diakui dalam tradisi gereja Katolik. Yang kelima, uskup. Uskup adalah imam yang dipilih untuk menerima kepenuhan imamat. Mereka dipandang sebagai penerus langsung para rasul dalam garis suksesi apostolik yang tidak terputus. Tanggung jawab utama uskup adalah memimpin suatu wilayah geografis yang disebut keuskupan, yang terdiri dari sejumlah paroki. Ia berperan sebagai gembala, pengajar, dan administrator utama, serta memiliki wewenang untuk menahbiskan imam dan diakon. Lambang jabatannya meliputi mitra atau penutup kepala, tongkat gembala atau krosier, dan salib di dada. Yang keenam, uskup agung. Uskup agung adalah uskup yang memimpin keuskupan agung, yaitu keuskupan yang lebih besar dan memiliki signifikansi historis, serta menjadi pusat dari suatu provinsi gerejawi. Meskipun memiliki kedudukan lebih tinggi dan beberapa kewenangan atas uskup lain dalam wilayahnya, perannya di keuskupan sendiri tetap sama seperti uskup. Gelar ini menandakan tanggung jawab administratif yang lebih luas, biasanya di wilayah metropolitan yang besar. Yang ketujuh, patriark. Patriark merupakan jabatan kuno dan sangat penting, terutama dalam 23 gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan Roma. Seorang patriark memimpin gerejanya sendiri yang memiliki tradisi liturgi dan hukum yang khas. Para patriark memiliki tingkat otonomi yang tinggi.
Dalam ritus Latin, Paus juga dikenal sebagai Patriark Barat, dan beberapa uskup agung di kota-kota bersejarah seperti Venesia atau Lisboa juga menyandang gelar Patriark sebagai kehormatan. Untuk Gereja Katolik Ritus Timur, kita sudah pernah membahasnya. Klik kanan atas untuk menonton. Yang kedelapan, Kardinal. Kardinal dikenal sebagai pangeran gereja, yaitu uskup senior yang diangkat oleh Paus ke dalam jabatan khusus ini. Tugas utama mereka adalah menjadi kelompok eksklusif yang memilih paus baru dalam konklav tertutup. Selain itu, mereka juga berperan sebagai penasihat utama paus dan sering memimpin departemen penting dalam Kuria Roma, yaitu pemerintahan pusat gereja Katolik. Ciri khas mereka adalah jubah merah yang melambangkan kesiapan untuk berkorban bahkan hingga mati demi iman. Yang kesembilan, Paus. Paus adalah uskup Roma sekaligus penerus Santo Petrus yang diyakini oleh umat Katolik sebagai pemimpin pertama yang dipilih oleh Yesus Kristus. Sebagai wakil Kristus, Paus memiliki otoritas tertinggi dalam seluruh gereja Katolik. Tugasnya meliputi menjadi penentu akhir dalam ajaran iman, mengangkat para uskup di seluruh dunia, serta menjadi simbol kesatuan bagi umat Katolik. Paus juga merupakan kepala negara kota Vatikan dan pemimpin rohani lebih dari 1 miliar umat, menjadikannya otoritas tertinggi dalam hierarki gereja. Struktur hierarki gereja Katolik menunjukkan suatu sistem yang tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga teologis. Setiap jenjang, mulai dari kaum awam hingga paus, memiliki peran yang unik namun saling melengkapi. Kekuatan gereja tidak hanya terletak pada hierarki yang terstruktur, tetapi juga pada partisipasi aktif umat dalam menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan antara struktur hierarkis dan kehidupan iman umat menjadi kunci dalam memahami dinamika dan keberlangsungan gereja Katolik sepanjang sejarah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa!